tarhib atau targhib. Jadi memang ketika huruf hijaiyah huruf hijaiyah atau huruf Arab itu ditulis dengan tulisan Latin itu ada masalah. Sebab huruf Arab ada huruf yang mirip. Lah kalau ditulis dengan tulisan Latin itu sama. Contoh, ya kalau hakok itu masih beda nih. Hak dan hak. Hak dan hak itu kalau ditulis dengan Latin itu sama. Pakai nama Pak? Ha. Lah dampaknya, maaf ya, bagi yang tidak membaca teks Arabnya atau belum mampu membaca tulisan Arab, membaca Latinnya, maka tidak bisa membedakan ini hak atau hak. Contoh. Husnul khotimah. Hak nggih. Tapi nulisnya pripun? Jenengan mau saya pripun? Husnul, maaf yang tidak tahu, tidak baca teks Arabnya, cuman baca Latin, husnul khotimah. Maaf, adzan nggih muadzin. Coba nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau ditulis dengan tulisan Latin pripun? Pakai H nggih. Kan MUHAMMAD dibaca nggih, terbawa Muhammad. Padahal Muhammad. Maaf, adzan muadzin artinya nanti beda nggih, artinya beda. Maka nanti kita akan kaji itu nggih. Muadzin jadi asyhadu anna, yang tidak membaca teksnya Muhammadar Rasulullah, kan Muhammad. Hayya ala sholah ada yang baca. Lah Mas Budi nggih. Hayya ala sholah, hayya alal falah. Karena tulisan Latinnya pakai H. Padahal hayya alas sholah, hayya alal falah. H niku resik nggih, gampangnya bersih. Juga ada nggih, saya pernah subuh-subuh, tapi mboten mriki nggih. Di Sragen sana. Karepe niku di fase-faseke. Jadi kok hai. Jadi H-nya itu malah jadi napa? Jadi kok. Kan hak itu bersih. Kalau ada regete, mungkin mudah itu kho. Lah karepe itu di fase-faseke malah jadi kho. Ada yang baca kho, ada yang baca ha. Lah dulu pernah ada ide nggih. Jadi saya waktu SMA itu Pondok As-Salam Solo itu punya usulan. Biar yang belum bisa baca Arab atau ketika tulisan Arab dibaca ditulis ke Latin, biar kita yang tidak bisa ngecek tulisan Arabnya itu langsung bisa dan tidak salah. Diusulkan apa? Huruf-huruf yang mendekati sama itu dikasih pembeda. Misalnya H itu tetap H, H atasnya kasih titik, Kho, H bawah kasih titik. Ning tadi setujui. Problemnya jadi sekarang. Jadi bagi yang tidak baca teksnya, ya tadi husnul khotimah dibaca husnul khotimah. Marhaban Ramadan dibaca marhaban Ramadan. Ini ya dianggap benar. Padahal artinya berbeda. Maka ada 3 pelafatan. Yang pertama tarhib. Ya, kalau dikaitkan dengan Ramadan berarti tarhib Ramadan. Yang kedua tarhib
Ramadan. Yang ketiga targhib Ramadan. Nah, sing betul sing mana ini? Ya. Tarhib nopo tarhib nopo targhib? Bingung tak? Hak nopo goin? Oh, ada yang hak, ada yang hak. Ya kita jelaskan satu-satu, biar nanti paham. Yang pakai hak tarhib itu dari fi'il rahiba yarhabu rohbun, artinya luas, lapang, lebar. Rohaba yurahibu tarhiban, artinya menyambut, menerima dengan penuh kelapangan dan kesukaan hati. Berarti kalau dari sini sudah ngerti sekarang. Jadi kalau tarhib Ramadan, ya, berarti apa? Menyambut Ramadan dengan penuh kelapangan dan hati yang suka cita. Secara ringkas, gembira. Ini kamus Al-Munawir. Kemudian dalam Al-Munjid, marhaban rohaba menyambut, masdarnya tarhib yaitu penyambutan, tarhibun yaitu penyambutan. Ya. Berarti yang pertama apa? Tarhib. Nah ini yang paling benar. Yang paling benar itu hak, bukan hak. Yang kedua, tarhib yang pakai hak. Dari rohiba yang berarti mengancam. Rohaba yurahibu arhaba yurhibu, yang artinya mengancam, menakut-nakuti. Berarti kalau dibaca pakai hak, tarhib Ramadan, berarti apa? Ramadan sing medeni, Ramadan yang menakutkan. Padahal rata-rata bacanya tarhib karena tulisan Latinnya pakai h. Nah yang ketiga, yang targhib masdarnya raghiba, yang artinya adalah mencintai, suka. Berarti kalau targhib Ramadan yang pakai ghain, berarti apa? Menyambut Ramadan dengan cinta, suka cita. Maka ada yang mengusulkan, karena tarhib dan tarhib itu ditulis dalam bahasa Indonesia itu sama dengan h, maka ada yang mengusulkan yobenrod, kan artinya tidak jauh berbeda, yaitu dengan ghain, tarhib. Maka di flyer kemarin ada dua, hadirilah tarhib Ramadan, pakai apa? Ghain. Jadi sekarang pun paham ya. Berarti yang paling benar yang pertama yaitu tarhib. Berarti pun rampung ya. Temanya kan itu. Berarti pun rampung ya. Ya kita lanjutkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, salah satu ciri orang beriman, cirinya adalah mensikapi perintah Allah itu dengan gembira. Coba kita buka surah Yunus ya, ayat 58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu huwa khairum mimma yasmaun. Coba kita cek ya. Surah Yunus ayat 58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu huwa khairum mimma yasmaun. Ya, benar ya. Fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yasmaun. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya, fa bidzalika, dengan itu, falyafrahu, hendaklah mereka bergembira, bahagia, senang. Huwa khairum mimma yasmaun, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Maka sekarang berkaitan dengan Ramadan ya. Alasan mengapa kita sebagai orang yang beriman kok senang, gembira, bahagia dengan datangnya Ramadan? Tentu ada alasannya. Jadi banyak
alasan mengapa kita sebagai orang yang beriman harus gembira, harus bahagia, harus senang ketika kedatangan Ramadan. Satu alasannya, jadi di bulan Ramadan seluruh amal yang kita lakukan itu dilipat gandakan oleh Allah. Jadi sunnah dilipat gandakan, wajib dilipat gandakan, terlebih puasa. Jadi amal anak Adam itu dilipatkan dari 10 sampai 700. Jadi 10 sampai 700 kali. Kecuali puasa. Sebab puasa itu untukku Allah fa'an ajri, maka aku yang akan membalasinya sendiri. Jadi seseorang meninggalkan syahwat dan makan dan minum karena aku, maka Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan puasa ini pahalanya langsung dari Allah. Mengapa? Jadi ibadah puasa siam atau saum, kalau di surah Maryam itu saum, kalau di surah Al-Baqarah siam. Jadi nyebut dua-duanya boleh. Kan Maryam itu ketika ditanya suruh jawab, saya berpuasa, ya, saum, yaitu apa? An ukalimanas, untuk tidak berbicara kepada manusia. Kalau sekarang namanya poso napa, Pak? Mboten ngomong, niku napa? Berarti poso bisu niku enten gitu. Maryam kan gitu. Jadi ketika nanti kalau ya ini karena standar akhlaknya sangat tinggi ya. Jadi Siti Maryam ketika hamil tanpa melalui proses laki-laki itu beban mental luar biasa, sampai menjauh dari kaumnya. Bahkan di surah Maryam itu lebih baik saya dilupakan dan mati saja, karena beban mental yang luar biasa. Akhirnya di bawah pohon kurma didatangi malaikat nih, suruh ngerok pohon kurma itu ya. Akhirnya sebagai logistik. Ketika sudah melahirkan, solusinya gimana kalau pulang ke kampung? Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh apa? Puasa bisu. Poso orang ngomong ya. Lah nanti kalau ditanya apa? Pakai aja isyarat teko karo anakku gitu. Jadi pakai isyarat, tanya aja ke anakku. Akhirnya ya mana mungkin mosok ngomong karo bayi. Qadarullah, maka Nabi Isa alaihissalam yang masih bayi itu bisa ngomong. Jadi puasa ini sangat spesial karena apa? Menuntut keikhlasan yang tinggi. Wong poso kalih ra poso niku saged dibedakake mboten, Pak? Yang sholat kan genah saged. Sholat dilihat, oh dia tadi sholat. Oh baca Quran, oh dia tadi baca Quran. Sodako, oh dia tadi sodako. Kalau poso misalnya, ya misalnya sahur ngerti lah sahur, oh tadi sahur. Neng jarak jeda antara sahur sampai buka, misalnya nggih seseorang, misalnya, neng omah dhewe istrine lunga ke pasar atau apa, buka kulkas ngombe, itu ndak ada yang tahu. Atau ngicipin apa, Pak? Jadi kan ngicipi air, ngicipi makanan, terus diusap lambene, kan yang mboten enten sing ngerti. Maka karena puasa itu spesial, memang dituntut keikhlasan yang tinggi, maka Allah Subhanahu wa taala yang langsung akan membalasi. Itu keutamaan pertama. Yang kedua, seluruh amal itu di bulan Ramadan ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai afdhalul amal. Misalnya, afdalu ibadati umati tilawatul Quran. Afdalu tilawatil Quran fi shalah. Afdalu tilawatil Quran fi Ramadan. Afdalu shadaqaton fi Ramadan. Amal yang paling sedekah yang paling afdal itu sedekah di bulan Ramadan. Kemudian tadi nggih, afdalu ibadati umati tilawatil Quran.
ibadah umatku yang paling afdal yaitu membaca Al-Qur'an. Dan membaca Al-Qur'an yang paling afdal itu di sholat. Maaf nggih, ini ada ustadz yang kontroversi. Kadang sok-sok ngeten nggih, kadang itu menyampaikan sesuatu yang ben dianggap baru. Jadi berdasarkan membaca Al-Qur'an yang paling utama di sholat, sampai satu masjid itu rada geger. Jadi ra penting maca Quran sehari sak juz, 2 juz ra penting. Sing paling utama maca Quran kuwi di dalam sholat. Lah kalau ini diperuntukkan untuk semua kaum muslimin, terus sing maca napa? Al-Qur'an, baca Quran pas salat, niku sing iso dawa sing sinten, Pak? Pak Tris ngantuk, Ding. Misalnya sinten? Jenengan salat harian, niku sing diwaos napa, Pak? Lah ini ada kejadian ngeten nggih, ada kejadian. Syekh nggih, tapi kejadiannya di Timur Tengah. Ya yang diterapke teng mriki mesti kula yakin ndak akan mampu. Jadi Syekh ya naik taksi lah diantar supir. Akhirnya kan mau maghrib plus tarawih. Itu bulan Ramadan. Lah ketika sudah berbuka, kemudian apa? Salat maghrib. Lah supir itu dikandani, nanti panjang loh. Oh enggak apa-apa, saya juga sudah biasa panjang. Tapi yang jenengan panjang niku bayangane napa, Pak? Sing diwaca napa? Napa? Sabihis pun dawa nggih. Al-Ghasyiyah pun dawa. An-Naba pun dawa nggih. Pun. Lah niki ternyata apa? Maghrib sing diwaca Ali Imran dan An-Nisa. Maka sopir tadi sing pertama mikir dawa bayangane cuman An-Naba, Al-Mulk, ternyata napa? Al-Baqarah, Maryam sama An-Nisa. Akhirnya pas sholat joget itu ya. Jadi wis keju miring kanan, miring kiri, sikil tengen dijokke seperti senam. Selesai sholat langsung melayu jikuk sandal. Akhirnya saya per ya, artinya ndi? Nanti dijemput jam berapa saya? Jadi ramel tarweh. Mergo napa? Lah maghribe kok ngono aja meneh tarweh. Akhirnya apa? Syekhnya mengatakan nanti dijemput jam 1 malam. Jadi tarweh bar ngisak tekan jam 1 malam. Mriki siap mboten, Pak? Siap nggih? Siap ora teko? Siap ora teko nggih. Artinya apa? Kalau hadis itu diperuntukkan untuk seluruh kaum muslimin sing iso maca Quran dawa niku tenggen napa? Mereka yang hafal Quran. Sing ra hafal Quran ya mesti mung ya kulhu, falak, anas, tabat yada, idaja dan seterusnya. Jadi afdhalu ibadati, maka nggih membaca Quran, zikir, doa itu yang paling afdal baca Quran. Ini kaidah umum dulu nggih, kaidah umum nggih. Jadi membaca Al-Qur'an itu lebih afdal dari zikir. Zikir lebih afdal dari berdoa, dari apa doa. Maka dalam satu riwayat nih, orang yang sibuk baca Quran, sibuk zikir nganti ra sempat ndonga, Allah wis pirsa. Ora sah ndonga, misal ra sempat ndonga, niku Allah wis pirsa. Maksudnya apa? Kebutuhan apa pasti akan dicukupi. Tapi rata-rata kita maca Quran karo ndongane akeh pundi? Memang bagi orang-orang yang luar biasa nggih. Kadang memuji Allah, zikir itu panjang banget nggih, panjang. Dongane bahkan kadang mboten donga. Jadi yang paling utama baca Quran, kemudian yang kedua apa? Zikir, baru doa. Bahkan ketika sibuk baca Quran, sibuk zikir, tidak sempat berdoa, Allah sudah tahu kebutuhannya apa, akan diberikan yang terbaik. Ini kaidah umum. Tetapi dalam kondisi tertentu, ya tetap yang paling utama itu sholat. Kemudian di dalam sholat, ruku dan sujud kita dilarang apa? Baca Quran. Tetap yang afdal apa?
zikir atau doa. Jadi secara umum baca Quran itu paling afdol, tetapi dalam kondisi tertentu ya sesuai dengan apa? Tuntutannya. Jadi baca Quran paling afdol. Kemudian jadi seluruh amal kita di bulan Ramadan itu oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita cermati dalil-dalilnya nggih, niku ujungnya apa? Diampuni nggih. Jadi man qoma Ramadhana iman wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berdiri sholat malam di bulan Ramadan dengan keimanan, berarti yakin bahwa itu fadilah dari Allah Subhanahu wa taala dan dia mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosanya. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kemudian ketika Lailatul Qadar doanya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kaji satu persatu nih. Berkaitan dengan sholat tarawih. Ini ada satu pertanyaan. Witirnya itu lebih utama ikut imam nopo yang malam? Derek imam nopo malam? Oh, sini derek imam, mereka enten sing malam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi ini juga untuk meluruskan ya. Karena ngeten ya, kecenderungan kita tidak mengembalikan kepada penjelasan ulama. Baca teks hadis dipahami sendiri. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tindak ke masjid malam pertama dan malam kedua. Terus malam berikutnya tidak ke masjid. Nah itu dianggap malam berikutnya sampai akhir Ramadan tidak tindak masjid. Maka ada satu jamaah ketika tarweh karepe niku plek nyonto Rasulullah hanya 2 kali. Mriki enten mboten, Pak? Sing tarweh ping 2. Oh kathah. Ning mergo mboten mahami niki, mergo males niku nggih. Mboten mahami niki, ya niki mergo mahami tapi keliru ya. Jadi malam pertama tarweh jamaah, malam kedua ikut tarweh jamaah. Malam berikutnya tetap tarweh di masjid ning dewi-dewi. Jadi pating plencar, mriku enten dewi-dewi. Karena alasannya apa? Rasulullah hanya dua kali. Nah ini ya maaf ketika ngaji tidak sampai tuntas ya seperti ini. Maka malam ke-21 Rasulullah SAW sholat lagi di masjid. Mboten ngejak sahabat. Nah, sahabat pirsa Rasulullah sholat, nderek sholat. Ternyata sholatnya apa? Sepertiga malam. Sepertiga malam itu berapa jam? Sepertiga. Coba malam niku dihitung jam 7 ngoten nggih, jam 7 sampai jam 4. 9 jam, 9 jam. Kalau sepertiga malam berarti berapa jam? 3 jam. Jadi Rasulullah sholat, sahabat nderek 3 jam. Itu malam berapa? Malam selikur. Maka para sahabat, ini bahasa saya nih, rodok ngoso. Ngoso niku napa? Agak memaksa Rasulullah. Ya Rasulullah mbok jenengan kersa di sisa malam ini 10 hari terakhir niki jenengan mbok selalu menjadi imam. Rasulullah tidak menjawab iya atau tidak, maka beliau bersabda nggih, man qama ma'al imami hatta yang sorifa kutibalahu qiyaman lailatan. Jadi barang siapa berdiri sholat bersama imam. Nah ini ada perbedaan pendapat nih. Ada yang sebagian memahami hadis ini untuk sholat isya dan subuh. Kemudian yang lain memahami ini tarweh, bahasa kita sekarang ya. Karena dulu kan tidak ada bahasa tarweh, itu tidak ada. Karena asbabul wurudnya seperti itu. Jadi nopo ini untuk sholat tarweh. Man qoma ma'al imam, jadi barang siapa berdiri sholat tarweh, sholat malam bersama imam, berarti berjamaah, sampai selesai,
sampai selesai itu berarti ikut witir. Dicatat sholat malam semalam suntuk. Cobi jamaah Masjid Al Barokah niki sing paling sregep 24 jam niku sholat pinten rakaat jenengan? 24 jam sedina sing paling sregep 17 mesti nggih? Mosok 17 ra mesti. 17 wis kena. Ditambah sing rutin ajek tindak masjid 5 kali. Berarti plus napa? Salat tahiyatul masjid. 2 kali 5 10. Pinten? 17 ditambah 10 17. Ditambah napa meneh? Rawatib. Wis pokoke kula gawe sregep kabeh ngene. 12. 17 ditambah 12 pinten? 39 nggih? 39. Duha pinten, Pak? Enten sing loro, enten sing papat, enten sing 8 ya wis tengah-tengah, papat. 39 ditambah papat, 43. Tahajud, pun kula anggap tahajud kabeh, 11 rakaat. Berarti pinten? 43 ditambah 11, 50 papat. Enten sing luwih king 50 papat, salat napa? Kan rawatib empun, tahiyat masjid empun. Rawatib nggih qobliyah ba'diyah niku nggih, qobliyah ba'diyah. Kan sing muakkad 12. Duha nggih pun. Lah nggih niku pun qobliyah niku pun. Oh nggih salat fajar tambah loro melih. Pinten? 56. 56. Enten sing luwih saking 56? Salat tobat, salat suruk nggih, tambah rakaat, 2 rakaat pinten? 58. Salat tobat 2 rakaat. Berarti pinten? 60. Enten sing punjul king 60? Tur kula yakin jenengan mboten enten sing 60 niku kula yakin mboten enten. Wenten? Jenengan mangacung, saya beri hadiah sedina salat 60 rakaat. Niku mung diitung mawon nggih. Lah itu kita di bulan Ramadan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika malam pertama sampai terakhir nggih, nderek imam sampai witir selesai, mbuh imame dawa napa cendhek, apik napa elek, ning kula yakin jenengan pengin sing apik. Cendhek napa dawa? Pilih apike sing apik, cendhek napa dawa? Oh, pilih cendhek. Ya wis, niku berarti kelas sopir wau nggih. Kelas sopire kapusan nggih. Berarti kalau kita malam pertama sampai terakhir nderek imam plus witir sampai selesai, itu berarti semalam kita sholat sunnah. Kula damel 2 menit nggih, sak rakaat 2 menit. Berarti kalau 1 jam pinten? 30. 30 ping 9 pinten? 270. Jenengan enten sing kuat 270? Wong sewidak aja ndak kuat nggih. Niku ping 30, jenengan ping 30. 270 ping 30 pinten? Jenengannya ampun males-males kok mesti okah. 8.100 rakaat. Mas Ridwan jenengan hitung Mas, pinten Mas? Loh, 8.100 rakaat niku selama bulan Ramadan derek tarweh nganti rampung. Lah cuman ngeten nggih. Ada yang memahami witir itu sebagai apa? Penutup. Lah ini yang jadi masalah. Sebab ternyata ada pengen sholat witir bengi niku sebab wedi engko yen wis melu imam ora iso sholat meneh sebab wis ditutup. Witir itu bukan penutup tapi penyempurna. Maka Imam Ali punya kebiasaan, sahabat Ali itu punya kebiasaan witirnya sebelum tidur. Jadi pada Isya sebelum tidur napa? Witir. Nanti bangun kalau mau tahajud ya tahajud. Coba kalau witir itu dinilai sebagai penutup, nggih sahabat Ali pun witir sebelum tidur, bangun angsal tahajud mboten. Kalau pemahamannya benar berarti nggak boleh karena sudah ditutup dengan witir. Witir itu bukan penutup tapi penyempurna. Ya sering kita gambarkan, kajenge mboten bingung ya. Jadi kalau kita sekolah dulu itu 4 sehat, makannya kan 4 sehat 5 sempurna. Saat ini makan gratis,
Anak-anak sekolah ben dinten itu gratis. 4 sehat, 5 sempurna. 4 sehatin apa, Pak? Nasi, karbohidrat, lauk, sayur, daging, nggih. Sempurnane bapak-bapak ini semangat nih. Sakniki yen diwalik, minum susu dulu baru makan. Angsal mboten, Pak? Lah nggih, boleh. Jadi sempurna dulu baru 4 sehat. Jadi witir itu boleh. Jadi misalnya di luar Ramadan atau di dalam Ramadan, setelah kita witir pun ikut imam, ya nanti boleh. Tapi namanya sholat sunnah mutlak, 2 rakaat tanpa batas. Kemudian puncak dari mengapa kok kita seneng kali Ramadan? Amal kita ini karena keresahan Rasulullah. Rasulullah itu melek, iri yang dibolehkan. Iri dengan umat-umat sebelumnya. Niku kan umure dawa-dawa, ibadahe suwe-suwe. Umat sinten Nabi Nuh yuswane pinten, Pak? 950. Jadi ada yang ratusan tahun. Sedangkan rata-rata umurnya umatnya Rasulullah hanya berapa? 60 sampai 70 tahun. Kalau dibanding ibadah dengan umat sebelumnya, maka nggak bisa nandingi. Nah ini Rasulullah resah. Artinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberi satu bentuk keutamaan, yaitu apa? Ibadah yang dilakukan di saat itu dikalikan berapa? 100 bulan. Jadi khairum min alfi syahr. Kita sholat saat itu nilainya apa? Misalnya 4 rakaat. Berarti 4 rakaat selama berapa? 83, sekian tahun. Itu kalau sekali. Kalau 10 tahun 83 ping 10 pinten? 830. Yen ping 20 830 ping 2 pinten? 1660. Pun nyaingi sinten? Nyaingi umatnya Nabi sinten? Nabi Nuh alaihissalam. Tapi maaf, sebagian dari saudara kita, jadi karena ilmunya yang salah. Contoh ilmu yang salah ngeten, Pak. Contoh ilmu yang salah. Tadi baca Quran itu ibadah yang paling afdol, di bulan Ramadan paling utama. Tetapi ketika ada yang memahami baca Quran ndak tahu artinya, ndak dapat pahala. Akhirnya apa? Ketika Ramadan yo ora maca Quran, dina yo ora maca Quran, Ramadan yo ora maca Quran. Alasannya apa? Ora ngerti artine. Lah ini maaf ya. Ahlul Quran itu kan ada syarat. Pertama mengimani Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran. Jadi kewajibannya itu berjenjang. Jangan dijadikan satu. Membaca satu kewajiban, memahami satu kewajiban. Membaca Al-Quran tanpa tahu artinya sekalipun tetap berpahala. Kalau mau tambah pahala, sinau. Yaitu apa? Memahami makna Al-Quran. Termasuk ini ya. Lailatul Qadar itu dianggap sudah tidak ada. Karena pun surah itu nggih, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar. Terus dibuat persamaan. Lailatul Qadar turunnya Al-Qur'an, mergo Al-Qur'an wis rampung, Lailatul Qadar ya wis rampung. Ini tidak ada gelas nggih. Kalau ada gelas itu saya ilustrasikan. Abstrak nggih, niki gelas. Saya tuangkan air, saya turunkan air pada gelas. Di gelas ini isinya apa, Pak? Gelas ini terdiri berapa unsur? Air dan gelas. Airnya sendiri, gelasnya sendiri. Nggih niki niki botol kali air nggih. Coba kowe cipane riyen nggih. Nggih seger nggih. Jadi air dan botol, air sendiri, botolnya sendiri. Kalau dibuat sama, botol sama dengan air, ya jadi rancu. Keliru. Contoh ngeten. Turunnya Al-Qur'an itu disebut apa, Pak? Jenengan terkenali turunnya Al-Qur'an nuzulul Qur'an napa Lailatul Qadar? Teng kalender, ini cara bodon nggih, cara bodon. Di kalender tanggal merah hari rayanya umat Islam, hari besarnya umat Islam niku napa mawon? Syawal genah.
Dzulhijjah haji nggih. Terus napa meneh? 1 Muharram tahun baru napa meneh? Maulid Nabi napa meneh? Isra Mi'raj napa meneh? Nuzulul Quran itu tanggal merah enggak? Enggak. Oh, malah enggak tanggal merah. Oh, hijau, tetap hijau. Tapi gini, 17 Ramadan itu disebut apa? Nuzulul Quran. Maksudnya ngeten. Peringatan nuzulul Quran, turunnya Al-Quran itu diperingati tanggal berapa? 17 Ramadan. Kalau diperingati 17 Ramadan, kalau pemahaman yang kampung sebelah tadi benar nggih. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar. 17 Ramadan itu termasuk Lailatul Qadar bukan? Kan Lailatul Qadar itu 10 hari terakhir. Kudu kan selikur, rolikur sampai 30. 17 Ramadan itu termasuk Lailatul Qadar bukan? Dari sini wes Jomeneh jenengan nggih, jomeneh jenengan. Ada sahabat namanya Atiyah Ibnul Aswad. Beliau bingung. Jadi ketika beliau membaca surah Al-Baqarah 185 nggih, Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fil Qur'an. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Beliau seorang sahabat nggih, menyaksikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu Al-Quran itu bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi apa? Selama 1 tahun. Sa'ban juga dapat wahyu. Contohnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Itu kapan? Sa'ban. Isra Mi'raj itu tanggal berapa peringatannya? Langit 27 apa? Rajab. Berarti mboten Ramadan. Pun telas niki. Dereng mun tesih 13 kok. Nggih. Maka apa? Beliau utusan budaknya tanya kepada sahabat yang lain, mufasirnya sahabat yaitu siapa? Sahabat Ibnu Abbas. Maka beliau menjelaskan ya. Allah menurunkan Al-Qur'an itu 2 tahap. Yang pertama sekali tahap 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat. Dari Lauhul Mahfuz sampai Sama'ud Dunya atau sering disebut Baitul Izza. Inilah yang diturunkan pada Lailatul Qadar. Jadi Al-Qur'an diturunkan di Lailatul Qadar itu bukan kepada Rasulullah, tetapi dari Lauhul Mahfuz sampai Sama'ud Dunya atau Baitul Izza. Lah yang dari Baitul Izza ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bertahap. Jadi Rasulullah menerima Al-Quran bertahap. Berapa lama? Nah, jenengan tanggung jawab. Kalau nyebut 23 tahun itu tanggung jawab. Sebab ada waktu kosong. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kalau dibulake telulikur kan ada sekitar 9 bulan. 9 bulan cek turun. Jadi ampun kalau sejarah itu ampun dibulatke 23 tahun. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Yang pertama kali turun kepada Rasulullah tanggal berapa? 17 Ramadan. Dari mana? Sakniki pun mboten enten sing betul anu nggih. Mushaf Al-Qur'an mboten enten. Jadi ini juz terakhir ini. Surah Al-Anfal ayat 41. Wa'lamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna 'ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Nah, para mufasir menangkap ini ya. Momentum turunnya Al-Quran, Allah memberikan isyarat jika kamu beriman kepada Allah dan apa yang kami turunkan kepada hamba kami pada hari Furqan, hari bertemunya 2 pasukan, perang Badar. Maka ahli sirah melacak perang Badar itu kapan terjadi? Tanggal 17 Ramadan. Jadi 17 Ramadan yang turun kepada Rasulullah itu bukan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu sendiri.
Dan pengertian Lailatul Qadar adalah yang kedua nih. Kalau malam kemuliaan sudah paham, malam takdir. Malam itu diambil takdir dari Lauhul Mahfuz sampai untuk 1 tahun yang akan datang. Berarti nopo? Takdir sanawi. Kalau setiap tahun diambil dari Lauhul Mahfuz, berarti setiap tahun ada. Cuman perbedaan. Lailatul Qadar niku tetep nopo pindah-pindah. Tetep nopo pindah-pindah yang 10 hari itu. Ya perbedaan pendapat, namanya perbedaan pendapat ada dua. Ada yang mengatakan tetap satu tanggal, ada yang mengatakan pindah. Tetapi tetap antara 21 sampai 30. Dan itu puncaknya. Dan itu yang kita nanti-nantikan. Jadi kalau ilmunya salah, Lailatul Qadar sudah tidak ada, ya ora mungkin itu. Dan tidak mungkin berusaha untuk mencarinya. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Tadi tarhib Ramadan, kita bergembira menyambut Ramadan dengan kegembiraan insyaallah kita akan dimudahkan, diringankan menjalankan puasa Ramadan. Semoga di akhir Ramadan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.